Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kembali lagi di my YouTube channel. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang matematika, yaitu mengenai materi pecahan. Yuk disimak videonya. Oke teman-teman, adapun materi pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian pecahan. Yang kedua, penjumlahan pecahan. Yang ketiga yaitu pengurangan pecahan. Yang keempat yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dan yang kelima yaitu latihan soal pecahan. Yuk disimak videonya. Oke teman-teman, materi yang pertama yaitu pengertian pecahan. Nah, apa sih itu pecahan? Pecahan adalah bilangan untuk menyatakan suatu bagian dari bagian keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar pizza berikut ini. Pizza dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Jika kita mengambil satu potong dari 6 bagian keseluruhan, maka bilangan pecahannya adalah 1/6. Arti dari 1/6 adalah 1 bagian dari 6 bagian. Jadi, tiap satu bagiannya bernilai 1/6. Nah, pada bilangan pecahan 1/6, angka 1 adalah pembilang dan angka 6 adalah penyebut. Nah, itulah dia pengertian pecahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan. Yuk disimak videonya. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan. Bagian yang pertama yaitu tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, perhatikan gambar pizza berikut ini. Pizza ini dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika adik memakan 1 bagian dari 4 bagian, sedangkan kakak memakan 2 bagian dari 4 bagian, maka berapa banyak bagian pizza yang dimakan oleh adik dan kakak? Ya, 3 bagian dari 4 bagian. Sehingga jika dituliskan dalam bentuk pecahan yaitu 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Sehingga penjumlahan pecahan biasa yang berpenyebut sama dapat dituliskan sebagai berikut. A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C per B. Jadi, yang dijumlahkan hanyalah bilangan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, bagian yang kedua yaitu tentang penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Adapun langkah-langkah dalam penyelesaiannya yaitu yang pertama, samakan penyebut masing-masing pecahan dengan cara mencari KPK dari masing-masing penyebut pecahan. Kemudian, ubah masing-masing pecahan menjadi pecahan lain yang senilai. Langkah kedua yaitu setelah penyebutnya sama, maka lakukan penjumlahan dengan cara seperti penjumlahan pada pecahan berpenyebut sama. Langkah ketiga yaitu jika hasilnya berupa pecahan dengan pembilang dan penyebutnya masih besar, maka sederhanakan pecahan menjadi pecahan senilai lainnya yang lebih sederhana. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. 3/8 ditambah 1/5 sama dengan titik-titik. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut masing-masing pecahan dengan cara mencari KPK dari masing-masing penyebut pecahan, yaitu 8 dan 5. Adapun kelipatan dari 8 yaitu
8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Nah, di sini kita menjumpai bilangan yang sama dari kelipatan 8 dan 5, yaitu 40. Jadi, KPK dari 8 dan 5 adalah 40. Nah, sehingga kita gunakan bilangan 40 menjadi penyebut yang baru untuk masing-masing pecahan. Sehingga kita tuliskan sama dengan titik-titik per 40 ditambah titik-titik per 40. Nah, kemudian kita cari pembilang yang baru dengan cara membagi penyebut yang baru dengan penyebut yang lama. Penyebut yang baru adalah 40. Kita bagi dengan penyebut yang lama yaitu 8. Sehingga 40 dibagi 8 adalah 5. Kemudian kita kalikan dengan pembilang yang lama yaitu 3. Sehingga 5 dikali 3 hasilnya sama dengan 15. Hasil tersebut menjadi pembilang yang baru untuk pecahan 3/8. Kemudian kita lakukan langkah yang sama untuk pecahan yang kedua, sehingga diperoleh 40 dibagi 5 sama dengan 8, dan 8 dikali 1 hasilnya sama dengan 8. Hasil tersebut menjadi pembilang yang baru untuk pecahan 1/5. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita lakukan penjumlahan pecahan seperti penjumlahan pada pecahan berpenyebut sama. Nah, sehingga diperoleh 15 ditambah 8/40 hasilnya sama dengan 23/40. Hasil 23/40 merupakan pecahan yang sudah sederhana bentuknya. Jadi, kita tidak perlu lagi menyederhanakannya. Nah, sehingga hasil dari 3/8 ditambah 1/5 sama dengan 23/40. Nah, teman-teman, ini adalah cara yang pertama dalam menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Terdapat cara yang kedua yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan metode kupu-kupu. Nah, seperti apa itu metode kupu-kupu? Mari kita gunakan pada contoh soal pengurangan pecahan berpenyebut beda. Yuk disimak videonya. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu pengurangan pecahan. Bagian yang pertama yaitu tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, cara penyelesaiannya yaitu sama dengan cara menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Yang jika A per B dikurang C per B sama dengan A dikurang C per B. Nah, langsung saja kita ke contohnya. 4/6 dikurang 2/6. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, sehingga kita hanya mengurangkan pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya tetap, sehingga diperoleh 4 kurang 2/6 sama dengan 2/6. Pecahan 2/6 masih bisa kita sederhanakan. Caranya yaitu pembilang dan penyebut masing-masing dibagi 2, sehingga diperoleh 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 6 dibagi 2 sama dengan 3, sehingga diperoleh hasil dari 4/6 dikurang 2/6 sama dengan 1/3. Nah, selanjutnya bagian yang kedua yaitu tentang pengurangan pecahan berpenyebut beda. Langsung saja kita ke contohnya. 3/4 dikurang 1/2. Di sini kita menggunakan metode kupu-kupu. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu buatlah bentuk elips yang saling bersilangan
antara penyebut dan pembilang seperti ini. Kemudian, kalikan penyebut dan pembilang yang saling bersilangan dan letakkan di atas antenanya. Sehingga diperoleh 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya yaitu 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, langkah terakhir yaitu kalikan penyebutnya. Sehingga diperoleh 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, nilai-nilai yang sudah diperoleh dari metode kupu-kupu dapat kita tulis menjadi sama dengan 6 dikurang 4 per 8 sama dengan 2 per 8. Kemudian disederhanakan menjadi 1 per 4. Sehingga diperoleh hasil dari 3 per 4 dikurang 1 per 2 sama dengan 1 per 4. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Bagian yang pertama yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, rumusnya dapat kita nyatakan sebagai berikut. Jika A per D ditambah B per D dikurang C per D, maka hasilnya sama dengan A ditambah B dikurang C per D. Langsung saja kita ke contohnya. 3 per 4 ditambah 5 per 4 dikurang 1 per 4. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, sehingga yang dihitung hanyalah pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Sehingga diperoleh 3 ditambah 5 dikurang 1 per 4 sama dengan 8 dikurang 1 per 4, sama dengan 7 per 4. Nah, bagian yang kedua yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda. Langsung saja kita ke contohnya. 3 per 4 ditambah 5 per 3 dikurang 1 per 2. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 4, 3, dan 2. Adapun KPK dari 4, 3, dan 2 adalah 12. Nah, sehingga kita gunakan bilangan 12 menjadi penyebut yang baru. Kemudian, cara menentukan pembilang yang baru yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Selanjutnya, 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Selanjutnya, 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. Karena di sini tandanya positif, maka di sini juga positif. Karena di sini tandanya negatif, maka di sini juga negatif. Sehingga diperoleh 9 ditambah 20 dikurang 6 per 12 sama dengan 23 per 12. Oke teman-teman, pembahasan yang terakhir yaitu latihan soal pecahan. Nah, karena kita sudah mempelajari materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, maka untuk menguji pemahaman kita, silahkan teman-teman menjawab latihan soal pecahan di bawah ini dengan benar. Selamat mengerjakan! Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.